Siapakah yang lebih kuat, iblis yang membangkang atau malaikat maut yang tak pernah gagal mencabut nyawa? Bayangkan momen menegangkan itu terjadi ketika makhluk yang menolak tunduk akhirnya berhadapan dengan sang pembawa ajal. Dapatkah iblis menghindar atau inikah akhir dari kesombongan yang ia rawat sejak awal penciptaannya? Padahal jauh sebelum itu iblis sangat diidolakan, ia dikenal karena kesalehannya hingga malaikat pun kagum. Namun segalanya berubah ketika Tuhan berfirman, "Sujudlah kalian pada Adam." Para malaikat tunduk namun iblis menolak dari puncak kemuliaan. Ia tiba-tiba terhempas ke jurang kehinaan karena kesombongannya. Dan saat itulah ia hanya menunggu satu takdir, pasti yaitu kematian. Bagaimanakah pertemuan itu terjadi antara penguasa kesombongan dan malaikat maut sang pembawa ajal? Sebuah kisah tentang kesombongan, ketaatan, dan batas akhir dari keberadaan. Bersiaplah menyaksikan pertemuan yang mengguncang langit dan bumi ini. Dan kita akan mengupas kisahnya satu persatu dari sumber-sumber data yang saya dapat dan dijadikan satu dalam cerita ini. Selamat datang, para penjelajah waktu dan pecinta misteri. Sebelum kita membuka tabir cerita dari masa lalu yang penuh teka-teki ini, tekanlah tombol like dan subscribe sebagai tanda bahwa kalian siap menyusuri lorong-lorong sejarah kuno dan mitologi yang terlupakan. Bersiaplah, karena perjalanan kita akan segera dimulai. Kita bertemu lagi di kisah ini sebelum kita membahas kisah ketika iblis berhadapan dengan malaikat maut. Mari kita kembali jauh sebelum hal itu terjadi agar kita bisa membahas lebih rinci kisah ini untuk memahami hakikat kesombongan dan takdir iblis ini. Iblis tidak selalu menjadi makhluk terkutuk sebagaimana yang kita kenal sekarang, meskipun ia bukan dari golongan malaikat. Dahulu ia pernah bersabda di barisan makhluk yang taat tekun beribadah hingga para malaikat pun mengakui kesungguhannya ia adalah jin, makhluk yang diciptakan dari api tanpa asap seperti yang tertera dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 50. Jin dianugerahi kehendak bebas sama seperti manusia. Ada di antara mereka yang memilih ketaatan dan ada pula yang kedurhakaan. Di antara semua jin, iblis atau yang dulu dikenal sebagai Azazel yang paling menonjol, kesungguhan beribadah membuat kedudukannya sejajar dengan malaikat. Sebuah kehormatan besar yang membuatnya hidup di tengah para malaikat, menyaksikan keagungan Tuhan dan terlibat langsung dalam beribadah bersama mereka. Namun di balik kesalehan itu tersembunyi kesombongan yang kelak menyeretnya kepada kehinaan yang abadi. Bermula dari sebuah peristiwa besar yang mengubah segalanya, Tuhan dengan kebijaksanaannya menciptakan Adam. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh, maka hendaklah kalian tunduk dengan bersujud kepadanya." Surat Al-Syad ayat 71 dan 72. Tidak seperti malaikat yang tercipta dari cahaya atau jin yang tercinta dari api, Adam tercinta dari tanah yang sederhana, tetapi justru dari kesederhanaan. Itulah Tuhan memulihkannya dengan karunia ilmu. Adam diajarkan nama-nama segala sesuatu, diberi kemampuan untuk memahami, bernalar dan membedakan antara benar dan juga salah. Kemudian Tuhan memerintahkan para malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Adam. Penting diketahui sujud ini bukanlah penyembahan melainkan bentuk penghormatan atas kemuliaan yang Tuhan berikan kepadanya. Para malaikat segera tunduk, mereka tidak pernah membantah perintah Tuhan. Tetapi iblis menolak, ia memperlihatkan kesombongannya yang selama ini tersembunyi. "Aku lebih baik darinya, engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptaan dari tanah." Quran surah Al-A'raf ayat 12. Penolakan itu bukan sekadar bantahan, melainkan sebuah deklarasi kesombongan, sebuah tantangan terhadap ketetapan ilahi. Sejak saat itulah iblis menyingkap siapa dirinya, makhluk yang menganggap dirinya lebih layak atas karunia Tuhan, lebih mulia dan lebih pantas dihormati. Kenyataannya kesombongan itulah yang menjatuhkannya. Tuhan mengusir dan menandainya sebagai makhluk terkutuk hingga hari kiamat. Namun iblis tidak bertaubat. Apa sebenarnya yang diinginkan iblis? Alih-alih memohon ampunan, ia justru meminta penundaan atau penangguhan umur. "Tangguhkanlah aku sampai hari mereka dibangkitkan, dan demi kekuasaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya." Quran surah Al-Syad ayat 79 sampai 82. Tuhan mengabulkan permintaan itu sampai waktu yang telah ditentukan, tetapi bukan sebagai hadiah, melainkan ujian, dan bersamaan dengan itu datang pula sebuah peringatan. Lalu Tuhan menjawab, "Sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya." Surat Al-Syad ayat 85.
Dengan tipu daya dan bisikan, ia bertekad menyeret manusia ke jalan yang sama dengannya dan ingin membuktikan bahwa keturunan Adam akan mudah tergelincir ke dalam kesesatan. Sejak saat itu, permusuhan antara iblis dan manusia pun dimulai. Ia menipu Adam dan Hawa hingga mereka tergoda untuk mendekati pohon terlarang. Tetapi berbeda dengan iblis, Adam segera bertaubat. Ia memohon ampun dan Tuhan yang Maha Pengasih menerima taubatnya. Inilah jurang pemisah yang mendasar bahwasanya kesalahan bisa dimaafkan dengan taubat. Tetapi kesombongan yang menolak tunduk hanya akan berakhir dengan laknat. Namun ada satu kenyataan pasti yang tidak bisa dihindari iblis, yaitu kematian. Ia boleh saja diberi penangguhan, tetapi bukan keabadian. Tuhan telah menetapkan setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Tak seorang pun terkecuali para nabi, raja, jin, konglomerat, pejabat pun bahkan merasakan kematian. Jibril malaikat yang mulia, Israfil yang kelak meniup sangkakala, bahkan malaikat maut sendiri sang pencabut nyawa pada akhirnya akan merasakan mati. Maka apakah mungkin iblis, makhluk yang telah terusir dari rahmat Tuhan, bisa berharap lolos dari ajalnya? Iblis tahu waktu itu akan tiba, tidak tahu kapan, tetapi ajalnya pasti akan datang. Ia telah menyaksikan manusia silih berganti. Ada yang wafat dalam ketenangan, roh mereka disambut oleh para malaikat rahmat, dan ada pula yang mati dalam azab. Roh mereka direnggut dengan keras, lalu diseret menuju siksaan neraka. Hari kebangkitan tiba, manusia seperti debu yang berterbangan, gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Quran Surat Al-Qariyah ayat 4 dan 5. Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan diluapkan. Quran Surah Al-Infitor ayat 1-3. Di tengah kekacauan konflik ini, ada satu makhluk merasakan ketakutan yang belum pernah ia alami. Iblis, sang penyesat umat manusia, makhluk yang pernah menentang Tuhan dengan kesombongan tak tertandingi, kini menghadapi takdirnya. Kemudian malaikat maut hadir dengan aura yang membekukan darah. Siapa sebenarnya malaikat maut Israel yang dalam Al-Quran disebut sebagai Malakul Maut? Malaikat yang bertugas mencabut nyawa manusia. Pada saat yang telah ditentukan oleh Tuhan, ia bukan sekadar simbol kematian, tetapi pewujudan dari kepastian takdir yang tak bisa ditawar. Menurut catatan Ibnu Katsir, dalam kisah Sulanbia Israel terpilih ketika Tuhan memerintahkan malaikat untuk mengumpulkan debu dari tempat Adam diciptakan. Hanya malaikat Israel yang berhasil, sehingga Tuhan mentakdirkannya memegang tanggung jawab kehidupan dan kematian seluruh makhluk. Fisiknya digambarkan luar biasa, megah tubuh raksasa, ribuan mata dan lidah, serta puluhan ribu anggota badan yang masing-masing terhubung dengan jiwa makhluk hidup. Tafsir Muqatil bin Sulaiman, ia memiliki ribuan sayap, terdiri dari sayap rahmat bagi orang saleh dan sayap hukuman bagi orang durhaka. Hadis dan tafsir Al-Qurtubi, ukurannya begitu besar sehingga bumi di pundaknya tampak seolah kacang di lapangan terbuka. Hadis Abu Hurairah dan Ibnu Abbas. Tugasnya berdasarkan bukan atas keinginannya sendiri. Malaikat maut bertindak sepenuhnya atas perintah Tuhan, mencabut jiwa dengan presis mutlak bagi yang beriman. Jiwanya diambil dengan lembut dan penuh rahmat. Bagi yang durhaka, prosesnya menjadi keras dan menakutkan sesuai ketentuan ilahi. Dalam literatur lain, termasuk teks kaum Yahudi dan Kristen, sosok yang serupa disebut sebagai Malak Hamafet, pengantar jiwa atau psikopom, yang menunjukkan peran malaikat maut sebagai pembimbing antara alam. Malaikat maut terkadang menampakkan diri dalam wujud yang dapat diterima jiwa manusia yang suci, memberi peringatan atau ketenangan menjelang kematian. Namun bagi yang lalai, kehadirannya menjadi simbol ketegasan ilahi, pengingat akan keadilan yang tak terhindarkan. Dalam sebagian tafsir klasik, Al-Qurtubi, Al-Tha'alabi juga disebut dalam kisah-kisah Israeliat. Ketika Nabi Idris bertemu malaikat maut, lalu Nabi Idris bertanya kepadanya, "Apakah sekarang engkau tidak sedang mencabut nyawa, sehingga engkau bisa duduk bersamaku?" Malaikat Israel menjawab, "Seluruh bumi ini di hadapanku, laksana meja yang terhidang, aku bisa melihat seluruh penjuru timur dan baratnya. Dan aku tidak akan mencabut nyawa seorang pun, kecuali dengan izin Tuhan. Jika Tuhan memerintahkan, maka aku laksanakan. Jika tidak, maka aku duduk seperti ini." Bumi diibaratkan seperti meja, menunjukkan betapa mudah dan jelas bagi malaikat Israel melihat seluruh manusia di timur maupun di barat. Tidak ada yang bisa lari dari ketetapan Tuhan. Dan iblis pun menyadari waktunya telah habis. Ketakutan menyelimuti setiap serat keberadaannya. Untuk pertama kalinya iblis merasakan takut yang tidak pernah dia rasakan selama ini. Takut akan ketiadaan, takut menghadapi yang tak terlihat, takut pada takdir yang tidak dapat dihindari. Ia menyadari bahwa siksaan yang menantinya melebihi imajinasi terliarnya dan tidak ada permohonan yang dapat mengubahnya. Malaikat maut tidak berkata, tidak bernegosiasi, tidak menunda rasa sakit melampaui segala penderitaan yang pernah manusia terkeji rasakan. Lebih pedih dari siksaan yang dia sebarkan kepada manusia. Tidak ada akhir, tidak ada ampun, hanya derita yang tak terperi. Iblis menjerit, meronta, melawan, merubah-rubah wujud, berlari ke puncak gunung, menyelami palung terdalam
menyelam lautan menembus padang pasir dan gua gelap, bahkan mencoba bersembunyi di alam gaib para jin, namun malaikat maut selalu ada di depannya. Semua sia-sia. Penipu kini menjadi yang tertipu. Ia yang pernah menjanjikan kekuasaan, kesenangan, dan kebebasan kepada pengikutnya. Kini ia tak berdaya, hancur dan terisolasi dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Roh iblis direnggut dari tubuhnya. Tidak seperti orang yang beriman, yang rohnya dicabut dengan lembut penuh rahmat. Roh iblis dicabut dengan kekerasan yang memporak-porandakan inti dari keberadaannya. Teriakannya menggema hingga ke langit, tetapi tiada yang bersedih untuknya. Para malaikat tidak menangis, orang saleh tidak meratap. Satu-satunya yang menyambutnya hanyalah azab yang kekal. Saat rohnya dicabut, langit pun bersorak, bumi menghela nafas lega, dan para jin baik maupun jahat menyaksikan kehancuran makhluk yang menantang Tuhan selama ribuan tahun itu. Kematian iblis bukan sekadar akhir dari satu makhluk, itu adalah akhir dari sebuah era. Pasukan iblis yang selama ini mengikutinya dengan buta kini kehilangan pemimpin mereka. Ketiadaan Tuhan mereka merobek keyakinan yang selama ini mengikat, rantai yang mengikat mereka mulai terlepas dan kepanikan menyebar luas. Mereka yang dulu bersumpah setia menyembah dan menjual jiwa mereka demi janji kosongnya, kini menatap kenyataan tipuan iblis telah menjerat mereka dalam kegelapan yang abadi. Sungguh siapapun di antara mereka yang mengikutimu, pasti akan aku masukkan ke neraka jahanam dengan kamu semua. Quran Surah Al-A'raf ayat 18. Kekuasaan yang ia klaim ribuan tahun lamanya, kini lenyap. Ia bukan lagi penguasa siapapun, bahkan dirinya sendiri. Kesombongan iblis yang menipu, mengiming-imingi kekuasaan dan kesenangan, membunuh, merampas dan mengkhianati amanah yang diberikan, akan berakhir dalam kehancuran total. Bukankah banyak di antara manusia yang terjebak oleh tipu daya yang serupa, seperti kasus keserakahan yang tengah menggerogoti bumi ini, dan kekuasaan yang melampaui batas hingga melupakan kebenaran dan keadilan? Jika iblis pun tak bisa lolos dari hukum ilahi, bagaimana dengan kita yang diberikan akal nurani dan pilihan? Apakah kita masih akan membiarkan diri kita terperangkap oleh godaan duniawi? Ataukah kita berani kembali pada jalan ketaatan dan kejujuran? Bagikan pendapat teman-teman di kolom komentar pelajaran apa yang bisa diambil dari kisah ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan dan dijauhkan dari segala hal-hal yang menyesatkan. Amin. Sekian untuk pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa di topik berikutnya.